Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota Corolla Cross Hybrid. Ini adalah spesies baru dari Toyota dan juga produk hybrid yang terkini dari Toyota karena paling akhir diluncurkan di Indonesia. Dan sekarang kami sudah mendapatkan unit testnya untuk kami tes dalam jangka yang panjang. Di video sebelumnya kami sudah pernah melakukan first impression dan first drive akan mobil ini dan itu cukup lengkap. Anda bisa klik linknya di atas, di situ lengkap spesifikasinya, kemudian akomodasinya, kepraktisannya. Tapi di video kali ini saya akan lebih fokus terhadap bagaimana rasanya ketika dibawa dalam jangka yang panjang. Bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi BBM-nya, dan apa saja hal yang menjadi keunggulan serta kelemahan mobil ini. Unit yang berada di balik kap mesin ini adalah unit yang cukup familiar karena ini bukan mesin baru, tapi ini mesin yang sudah digunakan di sejumlah mobil hybrid Toyota lainnya, yaitu Prius, kemudian Corolla Altis Hybrid, CHR Hybrid, semua menggunakan mesin yang sama, 1800 cc Atkinson Cycle yang menggunakan teknologi hybrid. Mesin ini 1800 cc 4 silinder Atkinson Cycle yang menghasilkan tenaga 98 HP serta torsi 142 Nm, dan dalam kerjanya itu dibantu lagi oleh motor listrik yang memiliki kekuatan 72 HP serta torsi 163 Nm. Jadi ketika digabungkan, mesin ini bisa dibilang setara dengan 170 HP dan torsi 300 Nm, yang mana itu tenaga yang cukup besar. Mesin hybrid ini menyalurkan tenaga ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Jadi mesinnya ini bisa direct langsung menggerakkan roda, tapi pada saat kita berdeselerasi atau kita mengerem atau pada saat mesinnya menyala, energi itu disimpan menjadi listrik di baterai. Dan ketika baterainya itu nanti sudah mulai cukup levelnya, mesin akan dimatikan total dan mobil ini hanya berkendara dengan motor listrik yang membuat mesin sangat sering sekali mati karena kemampuan menangkap energi dari hybrid Toyota ini, saya bisa bilang bahwa ini salah satu yang terbaik di dunia karena Toyota memang sudah meriset hybrid lama sekali dan hasilnya mesin ini sangat hemat. Kami belum mengetes di Corolla Cross, tapi di Prius, kemudian di Corolla Altis Hybrid, di CHR Hybrid, mobil ini dengan mudahnya menyentuh 20 km per liter walaupun di pengendaraan dalam kota. Jadi sekarang kita lihat bagaimana performa dari mesin hybrid ini ketika dipasangkan di bodi Toyota Corolla Cross. Nah, yang menarik satu lagi, Corolla Cross ini adalah spesies baru. Dia platformnya TNGA, Toyota New Global Architecture, yang digunakan juga oleh Corolla Altis, kemudian CHR, kemudian juga Camry itu menggunakan TNGA, dan ini basisnya dari Corolla, dan pertama kalinya Corolla itu membuat versi SUV minimal di Indonesia. Serta satu lagi yang sangat menarik adalah ini adalah kendaraan hybrid Toyota yang harganya paling rendah di Indonesia. Dia bahkan lebih rendah dari CHR Hybrid yang memiliki dimensi lebih compact dari ini. Jadi makanya Corolla Cross Hybrid ini menjadi satu pilihan yang sangat menarik. Harganya 497 juta rupiah. Sedangkan kalau misalnya Anda yang ingin mesin konvensional, masih ada juga tipe 1800 cc-nya yang harganya kira-kira 50 juta rupiah di bawah versi hybrid ini. Tapi inilah yang menarik karena inilah hybrid pertama Toyota yang harganya di bawah 500 juta rupiah. Mobil ini sekarang sudah tersedia di seluruh showroom Toyota di tanah air. Dan kalau Anda ingin membeli sekarang juga tidak perlu repot-repot ke showroom. Anda bisa langsung membeli secara digital dan layanan digital tersebut disediakan oleh Auto 2000, dealership terbesar Toyota, dan produknya dinamakan Auto 2000 Digiroom. Kami sudah tempatkan linknya di bawah di kolom deskripsi. Kalau Anda melakukan pembelian lewat link di bawah, Anda akan mendapatkan benefit tambahan, yaitu mendapatkan hadiah langsung Sharp Plasma Cluster
air purifier. Bahkan untuk Anda yang ingin membeli mobil ini secara kredit juga ada sejumlah kemudahan. Misalnya DP yang bisa hanya 20% atau tenor hingga 8 tahun. Dan bagi Anda semua yang membeli mobil ini secara kredit akan langsung juga mendapatkan uang elektronik senilai Rp500.000. Jadi kalau Anda memang sudah bulat mau membeli mobil ini, tinggal klik link di bawah di deskripsi, Anda langsung dihubungkan ke Auto 2000 Digiroom. Jadi Anda bisa menikmati hadiah langsung tersebut, kemudahan tersebut, serta keunggulan-keunggulan dari Auto 2000 lainnya. Eits, tapi Anda harus cepat karena jika Anda ingin membeli melalui link di bawah ini, penawaran tersebut hanya berlaku hingga akhir September 2020. Desain adalah masalah selera, namun menurut kami desain dari Corolla Cross ini memang cukup menarik. Lampu depannya pipih, lampu belakangnya juga pipih, kemudian ada aksen biru di lampu, kemudian di logo yang mencerminkan bahwa ini adalah mobil ramah lingkungan, yaitu hybrid. Tapi ada satu bagian yang mengundang perdebatan, yaitu grillnya. Banyak juga yang tidak suka grill model seperti ini. Tapi kalau kita lihat secara langsung di mobilnya, grill ini cukup proporsional dengan mobil dan rasanya tidak ada masalah yang berarti, dan grill ini cukup istimewa karena dia hanya bolong setengah ke bawah untuk mendinginkan radiator, sedangkan setengah ke atas itu tertutup untuk memperbaiki aerodinamika. Dari samping, dari depan, dan dari belakang, rasanya mobil ini tampilannya cukup berwibawa dan cukup berkelas. Kami tidak ada komplain ke desainnya sama sekali, tapi balik lagi desain adalah selera. Bagi kami ini adalah mobil yang desainnya cukup sopan, tidak terlalu mencolok, tapi juga mencerminkan nilai elegan sebuah kendaraan canggih. Dan di sini juga ada aksen chrome dengan tulisan Corolla Cross, kemudian roof rail seperti ini yang juga menjadi ciri khas sebuah crossover juga hadir di mobil ini, dan ban sendiri juga sudah cukup besar, 18 inci dan menggunakan ban Michelin. Sekarang saya akan masuk ke dalam. Di video sebelum ini walaupun sudah memperlihatkan akomodasinya di belakang, tapi yang melakukan adalah teman saya, Bonte, dan kebetulan karena postur tubuhnya berbeda dengan saya akan lihat lagi ke belakang untuk melihat segimana luas akomodasi dari mobil ini. Posisi duduknya cukup rileks sandarannya, dan ini di depan adalah posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan Anda bisa lihat legroomnya masih sangat memadai. Kemudian juga ada tempat untuk meletakkan telapak kaki Anda, menselonjorkan kaki di bawah kursi depan. Headroom juga masih sangat memadai walaupun dia memakai sunroof karena tidak sampai mengganggu space kepala di belakang, dia hanya sampai tengah sini. Kemudian materialnya juga kulit joknya, kulit solid dan kulit perforated di tengahnya, serta ada material-material empuk di sandaran tangan. Kemudian di panel pintu seperti ini ada sedikit yang memang masih plastik keras, tapi kebanyakan material empuk. Kemudian juga disediakan sandaran tangan yang cukup proper besarnya. Ventilasi AC ada 2, serta disediakan juga 2 buah USB slot di belakang. Bukan tempat yang sangat istimewa, tapi setidaknya cukup nyaman untuk mengakomodir orang yang tinggi sekalipun. Jok belakang ini juga bisa Anda lipat secara mudah, tapi memang Anda bisa lihat di sini dia tidak rata dengan bagasinya. Bagasinya lebih rendah lagi, jadi tidak 100% rata. Untungnya bagasinya ini cukup besar, dan di bawah bagasi yang besar ini masih terdapat ban serep ukuran temporary. Corolla Cross Hybrid ini juga memiliki satu fitur yang hanya dimiliki biasanya oleh mobil premium, yaitu fitur membuka bagasi elektrik belakangnya hanya dengan mengayunkan kaki di bawah bumper. Jadi berguna ketika Anda sedang membawa barang belanjaan, yang penting ada kuncinya di kantung Anda dan Anda tinggal mengayunkan seperti ini. Seperti ini. Itu dia. Saya juga tidak pernah bisa langsung sekali percobaan. Itu memang harus pas sekali spotnya. Jadi dia tidak banyak. Nah, ini barang dimasukkan ke situ. Apakah bisa untuk menutup juga dengan kaki? Tidak bisa. Dia bisa. Jadi memang spotnya itu sangat kecil ya. Jadi Anda kalau meleset ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, nggak semudah mobil premium, tapi minimal kalau Anda sudah hafal spotnya ini akan
sangat membantu Anda saat membawa barang belanjaan. Sekarang kita ke depan. Saya suka interior dari Corolla Cross ini karena dia minimalis. Dia minimalis tapi tetap terkesan modern. Instrumen hanya ada speedometer di analog yang besar di tengah, kemudian di kirinya itu untuk melihat flow of energy, dan di kanannya ada MID yang kecil, serta head unit ini juga cukup besar menggunakan layar sentuh. Posisi berkendara ini ergonomis, apalagi Corolla Cross ini sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt dan teleskopik, serta pengaturan bangkunya sudah menggunakan elektrik, walaupun baru hanya untuk yang kanan, sedangkan yang di kiri ini masih manual. Material juga ada material-material empuk di dashboard, kemudian di pintu, walaupun beberapa memang masih ada material plastik yang keras, tapi itu tidak apa-apa karena kabinnya tetap terlihat mahal. Yang saya kurang suka di kabin ini adalah slot USB-nya. USB slot untuk mobil ini hanya ada di head unit 1. Dan kenapa tidak ditempatkan di sini? Ini ada panel kosong 4 buah gitu ya, yang itu akan lebih mudah juga dan tidak perlu berebutan karena di belakang ada 2 slot USB, di depan hanya 1. Bahkan di sini juga hanya ada soket 12 volt. Kemudian walaupun ini head unitnya ini tampilannya bagus, high definition, kemudian touchscreen-nya juga cukup responsif, sayangnya dia belum dilengkapi dengan konektivitas terkini seperti Apple CarPlay atau Android Auto. Tapi head unit ini punya satu fitur yang tidak dimiliki mobil apapun di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia, yaitu dia bisa membaca kartu e-money Anda. Jadi dia bisa membaca berapa sisanya ketika Anda mau masuk jalan tol. Jadi Anda akan terhindar dari menjadi pengendara yang menyebalkan, yang ketika Anda masuk tol itu sisa dananya tidak mencukupi dan harus meminjam ke belakang. Bisa terhindar karena sebelum masuk tol Anda bisa melakukan pengecekan e-money Anda di head unitnya. Ini mestinya fitur yang ada di semua mobil karena sangat relevan untuk kondisi di Indonesia di mana jalan tol itu sudah menggunakan e-money semua. Lainnya sama, setirnya juga dilengkapi dengan pengontrol audio, kemudian cruise control, tapi memang sayangnya cruise controlnya belum yang adaptif seperti yang dipakai oleh Prius plug-in hybrid ya. Jadi ini masih cruise control biasa. Cukup menyenangkan dan tidak terlalu mengintimidasi karena sangat mirip dengan mobil biasa desainnya. Walaupun ketika Anda melihat instrumen, ini instrumen yang tidak biasa untuk mobil konvensional. Dia ada flow of energy-nya, kemudian di sini ada EV mode. Jadi ketika baterainya cukup penuh, Anda bisa berjalan hanya menggunakan listrik. Kemudian drive mode-nya dia ada eco, ada normal, ada power. Serta transmisinya dia ada D dan B. Jadi kalau D itu untuk drive biasa, B itu untuk menciptakan efek pengereman regeneratif yang lebih keras untuk mengecharge baterai lebih cepat ketika berdeselerasi. Serta mobil ini tidak dilengkapi dengan pedal shift ya, karena mobil ini bukan mobil sport, tapi ini adalah mobil yang ramah lingkungan. Tapi kita lihat sebagaimana enak mobil ramah lingkungan ini dalam bentuk sebuah SUV Corolla ketika dipakai di jalanan. Dan persis ketika saya mau berjalan, mesinnya mati. Karena dari tadi mesinnya nyala mengecharge baterai, sekarang baterainya sudah terisi. Dan sekarang saya bisa memulai perjalanan dengan tanpa mesin sama sekali. Yang langsung terasa begitu menjalankan Corolla Cross adalah kualitas berkendara khas TNGA. Mobil ini bantingan suspensinya nyaman, kemudian pengendaliannya juga baik, serta terasa solid, khas dari platform baru TNGA. Jadi platform baru Toyota New Global Architecture itu bukan sekedar slogan, tapi memang terasa di produknya yang semakin fun to drive dan nyaman. Lantas, ada mesin hybridnya yang sangat halus. Nyaris tidak terasa saat mesin bensinnya itu menyala lagi ketika baterainya itu sudah mulai lemah, dan ketika mesinnya mati juga perpindahan antara mesin bensin dan motor listriknya itu sangat halus tanpa getaran, dan hanya kalau kita tidak mendengarkan audio dan mendengarkan benar-benar baru kita bisa
mendengar raungan mesinnya ketika menyala. Kalau enggak, benar-benar rasanya itu smooth. Nggak heran karena Toyota itu sudah memulai riset hybrid seperti ini tuh sudah lama sekali, dan mereka sudah sangat piawai membuat mobil ini rasanya sangat natural untuk dikendarai. Dan Anda bisa tidak sadar bahwa mobil ini ditenagai oleh dua sumber tenaga yang berbeda, yang bekerja harmonis, bersinergi satu sama lain, tanpa membuat kita sebagai pengemudi itu merasakan apa yang terjadi. Kita bisa melihat energy flow di sini, jadi kita bisa melihat kapan mesin menyala, kapan baterai yang mensuplai tenaga, kapan baterai itu di-charge oleh mesin, atau kapan baterai itu di-charge ketika kita mengerem. Ini semua ada diagram, atau bukan diagram, ada animasinya di sini. Dan hybrid generasi keempat nih, generasi terakhir hybrid Toyota ini, itu kemampuan menangkap energinya itu luar biasa. Jadi cepat sekali baterai itu terisi ulang kembali, dan sering sekali mesin itu mati. Pada saat kami mengetesnya di Prius, yang Prius itu memang didedikasikan untuk teknologi hybrid, itu 60-70% waktu kita berkendara itu tanpa mesin sama sekali, hanya menggunakan baterai. Dan rasanya di mobil ini mirip seperti itu. Lebih sering mesinnya mati dibandingkan mesinnya menyala. Seperti halnya Toyota bermesin hybrid lainnya, Corolla Cross ini juga hemat, sangat hemat. Anda bayangkan saja, di kondisi dalam kota yang penuh kemacetan di Jakarta dengan kecepatan rata-rata hanya 22 km per jam, mobil ini masih bisa mencatat 21,7 km per liter. Itu nggak pakai eco mode, dan nyetirnya juga nggak eco driving, nyetir biasa aja. Tapi karena kemampuannya menangkap energi kinetik saat deselerasi dan mengubahnya jadi listrik, sehingga mesinnya sering sekali mati, pemakaian bahan bakarnya luar biasa. 21,7 km per liter, itu pun di dalam kota. Mobil LCGC di Indonesia yang mesinnya kecil sekalipun tidak ada yang sanggup mencapai angka itu. Nah, bagaimana di tol? Sebenarnya kalau misalnya di tol dengan kecepatan yang konstan, itu agak merugikan sistem hybridnya ini. Jadi bukan merugikan sih, agak mubazir, tidak terlalu terpakai fitur regeneratif brakingnya karena kan kita jalannya konstan. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan ketika mobil ini di tol dibandingkan kehematan di dalam kota. Tapi ya masih sangat hemat juga. Di tol itu kami bisa mendapatkan angka 23,8 km per liter. Hanya berselisih sekitar 2 km per liter, padahal mestinya biasanya kalau mobil konvensional itu selisihnya sangat jauh antara di dalam kota dan di tol, tapi di mobil ini tidak. Karena ya di dalam kota dia bisa memanfaatkan energi kinetik ketika Anda mengerem, mengubah jadi listrik sehingga mematikan mesin. Sedangkan kalau di luar kota, walaupun tidak ada pengereman regeneratif, tapi ini mesinnya Atkinson cycle yang memang lebih hemat energi, walaupun memang tenaganya nggak besar-besar amat. Jadi mobil ini mau di dalam kota atau mau di tol, iritnya mirip-mirip aja. Mobil ini kapasitas tangki bahan bakarnya sangat kecil, hanya 36 liter, sehingga bisa membuat space yang lebih lega di interior. Kemudian Anda juga ketika ke pompa bensin, tidak perlu membayar terlalu mahal ketika mengisi bensin ini dari 0 hingga penuh. 36 liter. Sebenarnya kami lebih mengharapkan kalau mobil ini 50-60 liter, karena dengan kehematannya pasti jarak tempuh mobil ini sangat jauh. Tapi ya, karena mobilnya sudah sangat hemat, walaupun hanya dengan 36 liter, tapi di atas kertas secara teori mobil ini bisa menempuh 700 km lebih sekali mengisi bahan bakar penuh. Hanya 36 liter. Dengan tenaga gabungan 170 HP dan torsi 300 Nm, mobil ini tidak pelan. Jadi akselerasinya itu tidak pelan. Tenaga itu ada di setiap tingkat kecepatan yang Anda lalui. Ada sedikit bantuan dari listriknya ketika akselerasi awal, sehingga ada torsi yang lumayan instan yang bisa Anda rasakan. Tapi juga tidak bisa dibilang cepat-cepat amat. 0-100 km per jam, hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia, itu tuntas dalam 11,5 detik.
Artinya ya oke lah, tapi tidak terlalu cepatnya 0 sampai 100 itu dikarenakan pada saat start awal mobil ini menggunakan transmisi CVT itu memang agak pelan start awalnya. Tapi begitu sudah putaran mesin sudah tinggi, akselerasinya itu sangat positif. Tapi kalau di pengendaraan sehari-hari seperti ini Anda butuh tenaga, itu langsung tersedia. Dan apalagi kalau misalnya Anda letakkan mode berkendara itu di posisi power. Bukan mobil untuk tarik-tarikan, bukan mobil untuk drag race, akselerasi dari 0, tapi tenaganya memadai. Buat nanjak juga nggak ada masalah. Cuman karena startnya aja yang kurang sigap dari awal, jadi 0-100-nya agak pelan. Tapi di kondisi normal Anda tidak akan komplain dengan akselerasi dan tenaganya. Sangat menyenangkan mengendarai sebuah SUV lega yang lebih irit dari LCGC. Apalagi ada sejumlah fitur yang memudahkan hidup kita. Iya, ada sejumlah fitur unik yang kepikiran sama saya aja enggak. Tapi ternyata terpikir oleh Toyota, dan saya yakin ini adalah buah pikiran dari orang Indonesia juga, terutama mungkin yang tinggal di Jakarta, karena ada fungsi misalnya ketika kita baru menyalakan mobil, kemudian head unitnya menyala, itu langsung memberitahu ini hari ini tanggal genap atau tanggal ganjil. Cocok buat Anda yang tinggal di daerah yang memberlakukan sistem ganjil genap. Kemudian dia juga ada e-money reader. Jadi itu yang tadi sudah saya tunjukkan, gampang sekali. Kita kalau misalnya mau tahu e-money kita saldonya berapa, tinggal tap di head unitnya langsung ketahuan, dan kita tidak akan menjadi orang konyol yang masuk ke tol tanpa memiliki saldo yang cukup di e-money-nya. Kemudian AC-nya juga sudah dual zone. Kemudian ini sandaran tangan juga bisa maju mundur, ini sangat berguna dan membuat perjalanan jauh semakin nyaman. Kemudian bagasinya juga sudah elektrik, bisa dibuka dengan tendangan kaki di bawah bagasi. Kemudian ada sunroof juga. Tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang kami kurang suka di mobil ini. Yang pertama adalah rem parkirnya. Ini mobil teknologi penggeraknya sudah canggih, rem parkirnya seperti teknologi zaman dulu diinjek di kaki. Tidak ada rem parkir elektrik atau bahkan auto hold. Ya, jadi terasa sangat kurang canggih di situnya. Kemudian banyak slot kosong di dalam mobil. Kalau Anda lihat ini di tengah ini ada 4 slot kosong, kemudian di kanan ini ada 3 slot kosong, membuat mobil ini tidak terasa seperti mobil yang top of the line. Karena terasa seperti banyak yang dikurangin fiturnya. Ya mungkin saja fiturnya itu dikurangi sehingga harganya menjadi sangat reasonable, tapi ya agak kurang enak aja ngeliatnya. Satu lagi hal yang kurang kami suka adalah klaksonnya. Ini mobil sudah hampir $500 miliar. Teknologinya canggih semua, dan entah kenapa klakson yang dipilih adalah tin-tin yang nggak beda sama mobil komersial, taksi, atau angkot. Ayolah, bikinnya lebih berwibawa sedikit. Meski begitu, hal-hal tadi tidak mengurangi fakta bahwa Corolla Cross adalah mobil yang sangat menarik. Ya, itu benar. Ini adalah hybrid dalam bentuk SUV keluarga yang lega, kemudian sangat hemat, menyandang nama besar Corolla, dan harganya sangat reasonable. Ini bahkan adalah hybrid Toyota termurah yang ada di pasaran, tapi mobilnya benar-benar tidak terasa murahan sama sekali. Ini adalah mobil yang paling masuk akal untuk Anda pertimbangkan minimal, atau bahkan Anda beli jika Anda ingin mobil keluarga yang fleksibel tapi sambil menikmati kecanggihan teknologi hybrid milik Toyota yang sekali lagi saya bilang one of the best in the world. Terlepas dari beberapa kelemahan yang minor, sejujurnya mobil ini impresif. Bukan hanya impresif harganya, tapi dia juga impresif kehematannya, impresif kenyamanannya, dan
rasanya ini mobil yang harganya sangat reasonable, terutama bagi Anda yang menginginkan SUV yang proper untuk perjalanan keluarga, baik di dalam kota maupun perjalanan jauh sekalipun, sekaligus ingin merasakan teknologi hybrid yang menurut kami salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kami berharap ke depannya Toyota bisa membuat mobil-mobil hybrid lagi yang harganya lebih reasonable lagi, sehingga membuat mobil elektrifikasi secanggih ini makin terjangkau oleh masyarakat kita. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Toyota Corolla Cross Hybrid ini. Jangan lupa, tadi sudah kami sebut, jika Anda ingin membeli mobil ini, Anda bisa membeli secara digital di Auto 2000 Digiroom dengan sejumlah benefit yang sudah kami sebutkan tadi. Hanya berlaku hingga akhir September 2020 dan caranya mudah, tinggal klik link di deskripsi di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.